Naikkan di hadapan hadirat-Mu yang penuh dengan segala kekudusan dan kesucian. Kau baik, sangat baik, amat baik atas hidup kami sampai dengan hari ini. Terima kasih atas peliharaanmu, terima kasih atas pertolonganmu, terima kasih atas segala kecukupan yang kami peroleh. Terima kasih kesehatan sempurna, kekuatan sempurna, berkat umur panjang lanjut usia yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami Tuhan tiba saatnya akan merenungkan sabda firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu, urapi semua kami yang mendengar dimanapun berada. Sehingga Tuhan kami boleh dapat bagian dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mau tolak semua segala pekerjaan iblis apapun bentuknya. Kami usir hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sucikan, kuduskan hati, pikiran kami, jiwa, roh, tubuh kami. Kami boleh dapat layak menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, salam. Salam, puji Tuhan, haleluya. Tidak terasa kita akan mengakhiri yaitu bulan Februari ini. Dan kami percaya bahwa oleh karena Tuhan kita boleh dipelihara, kita boleh sehat, kita boleh kuat, kita boleh menikmati hari-hari yang telah kita lalui. Nah, untuk itulah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan sebagai kekuatan iman rohani jiwa kita. Kita akan buka dalam Efesus, suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, pasal 2 ayat 1 sampai ayat 9. Iya. Dan sudah dapat katakan amin. Saya akan baca pertama, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada boleh membaca ayat kedua dan sampai ayat 9. Dalam perikopnya di sini tercantum semuanya adalah kasih karunia, puji Tuhan. Kalau sudah dapat, mari kita akan baca, ikuti. Efesus pasal 2 ayat pertama sampai ayat 9. Ya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, saya akan baca untuk saudara dan saudara akan menyusul dalam ayat selanjutnya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, silakan. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. 7. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih-Nya kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian. Sama-sama. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menegakkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Tema pada saat ini saya berikan judul, yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Katakan yang terbaik untuk Tuhan. Yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik, ya, dengan jiwanya, dengan raganya, dengan segala aktivitasnya, semua Tuhan telah memberikan kepada kita yang terbaik. Nah, sekarang apa yang kita membuat untuk Tuhan, yaitu pasti yang terbaik. Nah, untuk itu saudara kasih oleh Tuhan, orang bertanya, apa itu Injil? Mungkin kita akan menjawab, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
Ya, sekarang sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau lebih dalam Injil itu apa? Oh, Injil itu kekuatan Allah, kuasa Allah yang bisa dapat menyelamatkan setiap orang percaya. Nah, kita tidak akan sampai di situ saja. Kita akan sampai kepada mengerti dan memahami, yaitu sedalam-dalamnya apa isi Injil itu. Ya, isi Injil itu tak lain tak bukan adalah yaitu menyelamatkan setiap orang yang percaya. Makanya Rasul Paulus bilang kepada jemaat yang dipimpin oleh Timotius, tolong baca 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16-17. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Kegunaan Injil itu apa? Coba. Firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. untuk membawa orang atau mendidik orang ke dalam kebenaran. Nah, itulah Injil. Itu isi dari Injil sebagian besar. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi Injil itu hebat. Injil itu luar biasa. Dia memperbaiki segala kesalahan umat manusia. Dia menyatakan kebenaran, membawa kebenaran kepada umat manusia. Dia menasihati, bahkan menegur ya setiap kita yang hidup di luar kebenaran. Nah, kita lihat Rasul Paulus ya dengan tegas dia mengatakan ya bahwa dahulu kita sudah mati. Kenapa kita mati? Karena oleh pelanggaran-pelanggaran yang kita perbuat di hadapan Tuhan, oleh kejahatan-kejahatan yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Maka apabila hal-hal ini tidak kita sikapi dengan benar, apabila hal ini kita tidak seriusi dalam kehidupan kita ini, maka menjadi pertanyaan pengiringan kita kepada Tuhan. Sudahkah kita introspeksi hidup kita ini? Berkenankah kita kepada Tuhan? Berkenankah kita hidup berjalan bersama Tuhan? Nah, itu sebab saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemarin kami berdua ibadah 2 orang. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, mendapat ayat yang luar biasa ya. Dikatakan bahwa di sana hebat sekali ya, di mana Tuhan Yesus luar biasa. Dia melihat seorang penjual, haleluya. Penjual apa? Yaitu penjual burung merpati. Padahal ada penjual-penjual yang lain. Tapi yang difokuskan oleh Tuhan Yesus, penjual apa? Penjual merpati, haleluya. Dan tuliskan tentang merpati itu. Bagaimana sekarang akhir zaman, merpati itu lambang dari Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu sudah diperjualbelikan. Sekarang Injil sudah dikasih itu bukan lagi sebagai utama, sebagai yaitu tujuan untuk menyelamatkan, untuk menegur, untuk menasihati, untuk membawa orang kepada kebenaran. Tapi Injil itu dibawa kepada suatu, yaitu bagaimana saya bisa untung besar. Sudah diperjualbelikan. Iya, penglihatan diperjualbelikan, nubuat diperjualbelikan. Sudah dikasih oleh Tuhan, ujung-ujungnya supaya kita jadi kaya. Ujung-ujung bagaimana kita bisa mendapat uang. Itulah sudah dikasih oleh Tuhan yang membuat Yesus sangat marah. Membuat Yesus sangat tidak inginkan hal itu akan terjadi. Nah, itu sebab saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, luar biasa firman Tuhan kemarin. Dan diakhiri dengan Yesus mengenal orang yang mengasihi Tuhan. Luar biasa. Iya, tidak usah kamu katakan bahwa Yesus manusia bersaksi tentang manusia, karena Tuhan mengenal setiap orang manusia sampai ke lubuk hati manusia. Itulah Yesus, itulah Injil. Injil artinya saudara bukan saja Markus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iya, Injil bukan sekedar yaitu kekuatan Allah, kuasa Allah yang menyelamatkan, tetapi sudahkah kita menikmati kuasa penyelamatan itu? Sudahkah kita menikmati yaitu perubahan Tuhan inginkan dalam hidup kita? Bukankah pembacaan kita yang barusan kita baca ini hanya 2 fase, hanya 2 poin besar, yaitu merubah hidup manusia supaya manusia itu menjadi terang. Manusia itu bisa berubah. Ya. Rasul Paulus katakan, kamu dahulu sudah mati. Berarti sudah kasih Tuhan, kehidupan kita ini sebenarnya sedang, kalau hidup tidak mengalami perubahan, kalau hidup tidak mengalami pertobatan,
kalau hidup tidak mengalami kesungguhan di hadapan Tuhan, kita sedang berjalan menuju ke neraka. Bukan berjalan menuju ke surga. Tapi kalau hari ini kita menyadari, kita bahwa betul-betul mau berubah, kita betul-betul mau bertobat, kita betul-betul mau Tuhan kasih diperbaiki hidup kita, pelanggaran kita, segala apapun yang kita perbuat dalam hidup kita ini, kita tahu itu akan membawa kepada suatu kecelakaan besar. Marilah kita mau sadar. Marilah kita mau sadar sesadar-sadarnya agar supaya kita ini, yaitu seperti Rasul Paulus katakan, dahulu kami juga sama. Ayat yang ketiga, coba saya baca. Efesus tadi pasal 2. Efesus 2 ayat 3. Ya. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ya. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, Ya. dan menuruti kehendak daging, Ya. dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang yang harus dimurkai, sama Ya. seperti mereka yang lain. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita hidup di dalam kegelapan, tidak hidup dalam terang kasih karunia Allah, maka saudara yang kasih oleh Tuhan, sadar maupun tidak sadar, saudara mengakui maupun tidak mengakui, bahwa saudara kasih oleh Tuhan, kita sedang menuju kepada murka Allah. Murka Allah itu akan datang kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak mau sadar, kepada orang-orang tidak mau bertobat. Banyak sekali saudara kasih oleh Tuhan hari-hari terakhir ini, orang mendengar firman Tuhan yang bisa menyenangkan. Ya, tetapi kalau firman Tuhan itu mulai mengorek dosanya, mulai mengorek kesalahannya, mulai memperbaiki kehidupannya, oh tidak betul. Ini firman menyinggung perasaan orang. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ini salah besar. Itu sebab saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, marilah. Rasul Paulus sendiri mengakui bahwa dahulu aku sama juga ya. Kalau kita pikir Rasul Paulus itu hidupnya, wow, orang tertib dalam Taurat loh, iya kan? Dia tidak dikatakan, dia mengakui bahwa dia itu kudus, tidak bercacat celah terhadap hukum Taurat. Tapi hukum Taurat itu adalah daging, yang menyenangkan daging. Dia senang kalau sedang tidak berbuat zina. Dia senang kalau dia sudah berbuat, yaitu ia malah mengundurkan perpuluhan. Dia senang, sudah kasih oleh Tuhan. Dia sudah senang ya. Penting daging ini dipuaskan. Ternyata jiwanya merana. Jiwanya tidak sudah kasih Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa betapa pengirimnya, betapa dasarnya isi daripada Injil itu. Ternyata isi daripada Injil itu adalah yaitu memperbaiki kelakuan kita, membawa kita kepada suatu kebenaran, dan sedang menasihati saudara dan saya supaya sedang kasih oleh Tuhan sedang berjalan menuju di dalam berkat kasih Tuhan. Nah, kalau kita mengalami suatu perubahan, kalau kita betul-betul hidup mau dirubah oleh Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan, ya hebat, luar biasa. Itu dari ayat yang kelima. Coba baca ayat kelima. Ya, ini akan berlaku dalam hidup kita. Ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ya, terus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Haleluya. Sudah kasih oleh Tuhan dengan cara bagaimanakah kita mau hidup bersama Kristus, memberi hidup kita, memberi sepenuh hidup kita kepada Injil kebenaran itu. Dirubah oleh Injil kebenaran itu, dibentuk oleh Injil kebenaran itu. Maka sudah kasih oleh Tuhan. Artinya kita mati bersama Tuhan dan bangkit bersama Tuhan melalui air baptisan yang Tuhan sudah inginkan terjadi dalam hidup kita. Karena Alkitab katakan, ya barang siapa telah mati bersama Yesus, dia tidak ada penghukuman lagi. Artinya kalau kita telah mati bersama Yesus dalam air baptisan, sama seperti dia menasihati kepada yaitu Nikodemus, kalau engkau tidak yaitu yang mengalami pembaharuan hidup, tidak mengalami yaitu perubahan hidup, artinya tidak dilahirkan dari air dan roh, maka engkau tidak akan melihat kerjaan Allah. Masuk kerjaan Allah pun tidak bisa. Nah, itu sebab sudah dikasih oleh Tuhan. Makanya saudara, kita akan melihat bahwa Nikodemus menjawab itu, dia respons itu dengan akal yang dia miliki. Yaitu dikatakan, mana mungkin orang setua ini bisa berubah? Mana mungkin orang setua ini bisa dilahirkan kembali? Sudah dikasih oleh Tuhan. Memang pada dasarnya banyak orang-orang yang merasa diri pintar,
merasa diri sudah hebat, merasa diri sudah punya jemaat ribuan, bahkan sudah punya jemaat, merasa tidak bisa disahati lagi, merasa tidak bisa mau ditegur lagi. Sudah dikasih oleh Tuhan, marilah kita jadi seperti yaitu Daud, yang walaupun sudah dia sebagai seorang raja, walaupun dia sebagai seorang pemimpin, telah ditegur oleh yaitu namanya Nathan, dia menerima dengan sepenuh hati, dia berubah dengan sepenuh hati, maka apa terjadi? Hidupnya itu diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mau ingin diberkati oleh Tuhan, maka apa yang terjadi dalam ayat 6, 7, dan 8 sampai 9, 10 itu yang kita akan alami dalam hidup hari-hari terakhir ini. Coba baca ayat 6, 7 dan 9. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Puji Tuhan. Terus, Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa, ya. Bukan cuma sudah surga yang Tuhan sediakan untuk kita, tapi masa depan kita ada tersedia. Amin. Masa depan kita akan tersedia. Jadi kita tidak usah takut menjadi kaya. Kita tidak usah takut untuk kita diberkati, karena itu program Tuhan. Karena itu ada rencana Tuhan untuk kita diberkati, untuk memberkati. Karena moto kita diberkati untuk memberkati, diselamatkan untuk menyelamatkan. Itulah moto kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa ketika kita mengalami perubahan, ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, hidup kembali bersama Tuhan, hidup kita ini direnovasi lagi, hidup kita ini dibentuk lagi, maka apa yang terjadi dalam ayat 7 katakan supaya pada masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu kapan? Kita tidak tahu. Ini masa depan kan. Pada masa yang akan datang, Ia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu Filipi 4 ayat yang ke-19. Coba baca. Filipi 4 ayat 19. Ini yang kita akan peroleh. Tuhan, Iya. Filipi 4 ayat 19. Iya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan menurut kekayaan apa? dan kemuliaannya Dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu kaya raya. Yes, amin. Amin. Ada amin? Amin. Yesus Kristus itu kaya raya. Yes. Kita harus sadari hal ini bahwa Yesus itu kaya raya. Nah, Ketika kita melayani, jemaat Filipi melayani Rasul Paulus, memberikan bantuan kepada Rasul Paulus, memberikannya itu korban dengan sukarela, bukan terpaksa. Maka Rasul Paulus berdoa, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan di dalam Yesus Kristus. Jadi ayat ini singgung dengan Filipi pasal 4 ayat 19. Dikatakan bahwa kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Yesus Kristus Yesus. Jadi kita siap untuk diberkati. Amin. amin. Katakan saya siap untuk diberkati. Saya siap diberkati. Katakan Ariel diberkati. Air yang diberkati. Lia diberkati. Lihat diberkati. Mama diberkati. Saya diberkati. Amin. Amin. Kita akan diberkati. Ada amin. Karena saya yakin dan percaya dengan berkat melimpah-limpah, maka nama Tuhan dipermuliakan. Yes, amin. Bukan nama Tuhan dijelekan. Kalau kita makin diberkati, kita jauh daripada Tuhan. Justru kita diberkati makin lebih dekat sama Tuhan. Kita diberkati makin lebih kita bersyukur kepada Tuhan. Karena bahwasanya untuk selama-lamanya kasih karunia Tuhan. Makanya Mazmur 136 dari ayat pertama sampai terakhir di situ, bahwasanya kasih karunia untuk selama-lamanya kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, coba baca Mazmur 136 itu. Haleluya, puji Tuhan. Tidak apa-apa kita banyak ayat supaya kita bisa mengetahui betapa rahasia Allah itu luar biasa dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini sudah berabad-abad, ya, menyembunyikan kekayaan yang hebat, yang luar biasa. Ternyata kekayaan itu boleh kita miliki mulai kehidupan saudara dan saya yang dirubah oleh Tuhan. Puji Tuhan. Yang memberi diri untuk dirubah, memberi diri untuk diproses, memberi diri untuk dibentuk. Maka kekayaan. Silakan lihat baca. Mazmur 136 ayat Iya, 1 mulai.
Mazmur 136 ayat 1 firman Tuhan. Iya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terus. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, Iya. bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Silakan duduk. Puji Tuhan, cukup sampai sini. Bayangkan Yesus hanya seorang diri. Ya, amin. Haleluya. Ada amin. Berarti tidak ada Allah lain, hanya Yesus Kristus. Dia seorang diri, diakui oleh Raja Daud. Dia seorang diri. Untuk apa? Mengerjakan pekerjaan yang kita mau inginkan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih karunia Tuhan. Makanya perbiasakan setiap doa kita dimulaikan dengan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih karunia Tuhan. Ya. Mulai hari ini biasakan ya. Mungkin beberapa hari ini kita mendengar Papa kalau berdoa selalu mengucapkan puji Tuhan ya, kasih Tuhan jamah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih karunia Tuhan luar biasa. Jadi kalau kita boleh bernapas itu hanya kasih karunia Tuhan. Kita boleh sehat itu hanya kasih karunia Tuhan. Kita boleh hidup sampai dengan hari ini bukan karena kita banyak, bukan karena lebih daripada satu orang, tetapi itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Makanya kita harus nikmati kasih karunia Tuhan itu. Di dalam ayat yang selanjutnya katakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi segala sesuatu ingat baik-baik. Semua nafas adalah pemberian Allah. Kesehatan itu adalah pemberian Allah. Kekuatan itu adalah pemberian Allah. Termasuk kekayaan yang kita akan peroleh nanti dengan sekaya-kaya mungkin yang Tuhan ingin percayakan kepada kita. Maka itu semua adalah kasih karunia Allah. Jadi kalau itu semua adalah kasih karunia Allah, apa yang kita akan berbuat? Maka kita hanya untuk bersyukur seperti Daud. Bersyukurlah terhadap Allah di atas Allah, bersyukurlah kepada Tuhan di atas segala Tuhan, bersyukurlah kepadanya yang Dia mengerjakan dengan sendirian, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih karunia Allah. Nah itu sebab sudah dikasih oleh Tuhan apa terjadi dalam ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memenggahkan diri, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Katakan hidup dengan baik. Amin. Hidup dengan baik. Hidup dengan baik. Hidup dengan baik. Maka saya yakin percaya kebaikan Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Tujuan utama untuk kebaikan Tuhan. Kita diciptakan, kita dibentuk tujuan utama supaya kebaikan Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Bayangkan kebaikan Tuhan kepada kita luar biasa. Iya, kebaikan Tuhan Dia memberi diri untuk yaitu disalib untuk demi kebaikannya terwujud dalam hidup kita. Itu sebab kita sebagai tebusan Allah, kita sebagai yaitu ciptaan Allah, marilah kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan apabila ini terjadi dalam hidup kita, saya percaya kekayaan, kemuliaan, kehormatan semua disediakan bagi hidup kita. Amen. Dan itu semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua dimanapun kita mendengar. Kami akan berdoa setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini pasti akan diberkati oleh Tuhan. Pasti akan ditolong oleh Tuhan. Engkau yang sakit Tuhan akan jamah. Engkau yang tidak memperoleh pekerjaan, Tuhan akan memberikan pekerjaan. Tuhan akan menolong kita. Namun satu hal, berilah dirimu untuk dirubah oleh Tuhan. Berilah kehidupanmu untuk diproses oleh Tuhan. Berilah keberadaanmu seperti Yusuf, memberi diri untuk diproses oleh Tuhan. Dan pada akhirnya dia menjadi seorang pemimpin di negeri Mesir. Dia kaya raya, ya. Dia memiliki segala-galanya. Kenapa? Karena dia mengerti tentang kasih karunia Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Allah yang luar biasa.
Kami memberi diri kami untuk diproses oleh-Mu Tuhan. Amin. Kami memberi hidup kami untuk dibentuk oleh-Mu Tuhan. Kami memberi diri kami untuk dirubah oleh-Mu Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang hebat. Orang-orang yang betul-betul Tuhan mencari kepercayaan-Mu. Karena tanpa kepercayaan kami tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Engkau Tuhan telah sembunyikan kepada kami berabad-abad tahun. Ternyata kami bisa menjadi kaya. Kami bisa menerima kelimpahan daripada-Mu. Asalkan hidup kami berubah. Asalkan hidup kami dibentuk untuk demi ciptaan-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati setiap kami mendengar dimanapun berada. Memberkati keberadaan mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tidak memiliki pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan, yang tidak diberkati Tuhan akan berkati hari ini. Dalam nama Yesus, bagimu tiada perkara mustahil. Segala penyakit apapun bentuknya yang sudah mengganggu kesehatan kami patahkan, hancurkan semua itu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menjadi sehat, kami akan kuat, kami akan memuliakan Engkau selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu untuk kami. Haleluya. Amin.